Kenapa nggak bawa istri dan keluarga kau tuh ya Somat ke Palestina, jalan-jalan ke Palestina? Jalan-jalan aja dong ke Palestina, negara yang kau puja-puji itu. Ya, jalan-jalan ke Palestina, ajak semua teman-teman dan kadrun-kadrun ke Palestina, keliling-keliling Palestina. Nggak usah ke Singapura. Habis itu kau ke Singapura pakai sarung, ya ditolak. Astagfirullah, Somat. Udahlah, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi sama kau kan. Kau nggak bisa menempatkan diri, gitu loh. Apa perlu kau operasi muka lah, agak ganteng dikit, ya kan? Biar ganteng dikit, biar kelihatan kayak gimana, atau agak kau sipit-sipitkan gitu muka kau, gitu loh. Biar kau bisa masuk Singapura, biar kau kayak itu, anak-anak BTS, gitu loh. Ya kayaknya Somat ya. Oke Somat, itu namanya bukan deportasi ya teman-teman. Itu namanya ditolak masuk ke sebuah negara. Channel Metanoia, jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, pasti Anda masih terngiang-ngiang karena ini berita lagi viral ya, di mana Ustadz Abdul Somad dikatakan dideportasi dari Singapura. Saudara, setahu saya kalau deportasi itu sih orang yang sudah masuk ke negara Singapura, atau yang biasanya deportasi itu yang overstay ya. Tapi kalau yang baru datang itu setahu saya ditolak saja gitu ya. Walaupun ada bahasa yang lebih kerennya, tapi kita ambil bahasa yang sederhana saja. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini berbutut panjang. Karena apa ini berbutut panjang? Karena Ustadz Abdul Somad ini juga tidak mensyukuri semua itu ya. Sehingga dia buat di Instagram, buat di media sosial ya, di sosial media, tentang unek-uneknya ditolak oleh negara Singapura gitu, atau pemerintah Singapura, atau imigrasi Singapura. Saudara Bapak Ibu sekalian, sebenarnya itu hal yang biasa, sering terjadi kok. Ya, bukan hanya Ustadz Abdul Somad, banyak yang lain pernah terjadi, banyak. Saya aja pernah saudara ke Singapura, terus ada yang satu pesawat dengan saya disuruh pulang. Saya sih tidak. Tapi kenapa nggak digembar-gemborkan? Kenapa Ustadz Abdul Somad ini digembar-gemborkan seolah-olah ini peristiwa besar sampai Fadlizon turun, siapa lagi itu ya, si Sandiaga Uno apa siapa itu angkat bicara lah. Aduh, saudara, ya udahlah ya. Tetapi bersyukurlah kita masih ada orang-orang yang nasionalis, yang menetralisir semuanya itu supaya reda ya, sehingga ini tidak dijadikan sebuah momentum untuk menggerakkan massa berdemo berjilid-jilid nanti di kedutaan Singapura. Itu kan namanya kurang etis atau kekanak-kanakan begitu ya. Negara Indonesia juga beberapa kali pernah tolak orang masuk ke Indonesia. Ya, jadi itu hak negara masing-masing saudara ya. Jadi ini saya tadi tonton ya, orang wanita ini luar biasa ya. Ya, biarlah ini juga bisa didengar Pak Ustadz Abdul Somad dan didengar juga oleh penggemar-penggemarnya, sehingga kita ini lebih dewasa lah ya dalam menghadapi, menyikapi sesuatu, sehingga tidak memicu hal-hal yang merugikan rakyat kita ya. Mari kita doa dulu. Tuhan Yesus, hadirat, urapan, dan kuasa-Mu bekerja atas kami. Biar Indonesia dalam perlindungan Tuhan, sehingga tidak terpecah belah. Hanya kelompok-kelompok orang tertentu, hanya segelintir orang saja yang mungkin ingin membuat sesuatu yang tidak baik. Kami tolak semua dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita tonton bersama-sama ya videonya. Ini seorang wanita yang menurut saya ucapannya ini udah menggampar ya Ustadz Abdul Somad ya. Ini dia.
Semoga teman-teman Nyai diberikan kesehatan panjang, umur, murah rezeki, amin ya rabbal alamin. Kemunculan Nyai kali ini tidak bersama si sapi jagat, karena sapi jagat lagi istirahat. Karena Nyai ini hanya mau membahas tentang si Somat. Jadi si sapi jagat tidak perlu dimunculkan, gitu ya. Nah, Nyai mendengarkan berita, dengari burung ababil Nyai. Katanya Somat itu dideportasi. Pertanyaan Nyai, apakah Somat itu sudah stay berapa lama di Singapura sehingga katanya dideportasi? Hello, orang-orang cerdas. Deportasi ngerti nggak sih artinya dengan ditolak? Hah? Bukankah Somat ini, dia itu nyebrang dari Batam dengan beberapa keluarganya menaiki ferry, ya, nyebrang dari Batam pakai ferry. Lalu begitu dia mau melewati petugas imigrasi, itu ditolak oleh petugas imigrasi Singapura. Ya. Bisa jadi pas pada waktu ke Singapura si Somat cuma pakai kain sarung sama sorban. Iya pasti ditolak. Alamat Somat, sesuaikan dong. Kalau mau pergi ke luar negeri jangan ke Arab-Araban, itu mah Singapura. Ya pakai celana, jangan pakai sarung. Ngapain kamu mau pakai sarung? Ya kan? Itu loh, makanya ditolak. Apalagi mungkin dianggapnya lah tampang-tampangnya Somat ini ya tampang-tampang yang mencurigakan. Ya kita kan nggak tahu apakah memang pemerintah Singapura tuh memang sedang memberantas radikalisme atau ustadz-ustadz radikal seperti Somat, teman-teman, gitu ya. Jadi kalian yang heboh kayak Fadli Jong, apa yang lain-lainnya, itu Abdul Somad itu adalah ini kita, panutan kita, itu panutan lo, bukan panutan yang lain, sorry ya, panutan lo Jong, ya ingat tuh Fadli Jong. Jangan nggak usah kau bawa ke negara, urusan negara lah. Somat tuh cuma warga negara Indonesia yang nyebrang ke Singapura dan ditolak, dan itu banyak terjadi, hal biasa kok. Orang warga negara Indonesia yang nyebrang ke Singapura ditolak oleh Singapura itu banyak terjadi, bukan si Somat aja. Jadi nggak usah terlalu lebay dibesar-besarin deh. Kadrun tuh kebakaran jenggot begitu Somat ditolak masuk Singapura. Sadar dong, tampangnya Somat mungkin memang tidak sesuai untuk harus masuk ke Singapura, dan itu hak negara Singapura menerima Somat atau tidak, itu haknya. Pemerintah Singapura menerima Somat apa enggak, ngapain kita harus maksain tuh? Singapura harus minta maaf, nggak usah minta maaf sama Somat. Dan kepada pemerintah Singapura nggak usah meminta maaf kepada Somat dan pemerintah Indonesia, karena nggak merugikan pemerintah Indonesia kok, ya. Karena perjalanan Somat ke Singapura kan tidak membawa misi negara. Somat datang ke sana cuma jalan-jalan sama istri barunya dan keluarganya. Jadi tidak perlu pemerintah Singapura minta maaf kepada negara Republik Indonesia, tidak perlu, karena itu bukan urusan negara. Kalau misalnya pemerintah Singapura menolak ada warga negara Indonesia masuk melalui Batam, ya tolak aja. Kalau memang tampangnya itu dirasa memang nggak meyakinkan atau memang tampang ustadz radikal kayak Somat, tolak aja daripada dia nanti menyebarkan ujaran kebencian di Singapura. Terus Singapura dia mau berjilid-jilid lagi kayak di Indonesia. Nggak capek, kita aja capek, ya kan? Makanya gitu loh, bawa santai aja. Jadi apa yang dialami Somat itu hal biasa kok terjadi, bukan baru kali ini. Hello Fadli Jong, cerdas dong, anggota DPR RI, masa nggak cerdas sih? Kasian Anda ya Fadli Jong, ya kan? Lalu Nyai mau katakan lagi ya, makanya Somat kalau masuk ke negara asing, bukankah ente katanya benci sama negara asing? Kenapa nyebrang ke negara asing? Kenapa nggak bawa istri dan keluarga kau tuh ya Somat ke Palestina, jalan-jalan ke Palestina? Jalan-jalan aja dong ke Palestina, negara yang kau puja-puji itu, ya. Jalan-jalan ke Palestina, ajak semua teman-teman dan kadrun-kadrun ke Palestina, keliling-keliling Palestina. Nggak usah ke Singapura. Habis itu kau ke Singapura pakai sarung, ya ditolak. Astagfirullah, Somat. Udahlah, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi sama kau kan. Kau nggak bisa menempatkan diri, gitu loh. Apa perlu kau operasi muka lah, agak ganteng dikit, ya kan? Biar ganteng dikit, biar kelihatan kayak gimana, atau agak kau sipit-sipitkan gitu muka kau gitu loh. Biar kau bisa masuk Singapura, biar kau kayak itu anak-anak BTS gitu loh. Ya kayaknya Somat ya. Oke Somat, itu namanya bukan deportasi ya teman-teman, itu namanya ditolak masuk ke sebuah negara. Berarti Somat ditolak masuk negara Singapura. Deportasi kalau Somat sudah ada di dalam Singapura dipulangkan, itu deportasi. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah sama-sama ya melihat video ini dan mendengarkannya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, itu silakan Anda sendiri yang
punya tanggapan ya. Saya sih nanggapinya apa yang dikatakan si Dewi Tanjung ini, saya nanggapinya sih bukan gaya dia bicara ya, bukan kosakata yang dia gunakan, itu karakter orang masing-masing. Tetapi yang saya tanggapi adalah isinya. Ya isinya itu untuk menyadarkan saja gitu loh, baik. Supaya nggak usah terlalu banyak protes-protes menghabisin energi, nanti yang lain lagi terpancing ikut-ikutan ya, sehingga ada istilah demo-demo lagi dan seterusnya dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu Saudara, biarlah video ini menjadi edukasi buat kita untuk kita evaluasi diri supaya kita menjadi orang yang tidak radikal dalam arti di sini radikal negatif, biar kita jadi orang yang toleransi sehingga ke negara-negara manapun kita pasti diterima. Silakan kita mau beritakan kabar baik, beritakan Injil. Kita diberikan kok kebebasan oleh negara. Mau agama Islam kayak mau agama Buddha, Hindu boleh kok. Buktinya ini kami bisa ini. Nah, ini lihat nih. Orang ramai seperti ini. Haleluya. Ah, bisa. Ada yang mau dibaptis? Malah saya Ada yang mau diapa? saya malah suruh ada yang mau dibaptis lagi ya. Jadi di sini ini saudara, dulunya orang ini 99, agamanya non Kristen, tapi mereka mengikut Yesus ya. Kenapa rupanya nggak ada masalah, kita dilindungi konstitusi kok, dilindungi negara untuk pindah agama. Mau berapa kali pun kita pindah keyakinan itu urusan kita, iya kan? Ngapain orang usil kalau ada orang pindah agama langsung dimusuhi, darahnya halal dan sebagainya. Enggak, itu mah cemen, itu mah otak kanak-kanak ya. Ini banyak ya, Anda yang nggak sur ya nggak sur aja, yang sur ya sur aja kan. Itu jadi sudahlah, hapuskanlah, lepaskanlah ya, bebaskanlah diri kita ini dari kebencian yang suka menghina-hina agama orang lain. Silakan, kalau kita mau beritakan agama kita yang benar, yang ini terus ada orang mau ikut, silakan. Tapi jangan menjelekkan agama lain. Sama seperti begini ya, saya mempromosikan produk A. Yo produk A saja. Jangan saya bilang produk B jelek, produk A bagus. Jangan begitu. Itu sudah kebiasaan orang Indonesia, itu sering ada di iklan. Produknya diginikan, yang lain dibuang. Itu sebenarnya kan udah mengajari rakyat Indonesia ini untuk berbuat yang seperti itu. Mari ya kita doa supaya bertobatlah Indonesia ini ya, rakyatnya, pemerintahnya semua. Tuhan Yesus, kami rakyat Indonesia mau sungguh-sungguh bertobat, bersatu, karena kami tahu tanpa persatuan dan kesatuan Indonesia tidak akan kuat. Berikan kepada kami Tuhan kerendahan hati untuk saling menghormati, saling menghargai, sehingga kami tidak saling menghujat satu sama lain. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin.